Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yohanes Alexander Arwan di video tutorial yang ke-7. Di sini kita akan membahas atau mengerjakan eh, CRUD pada data mitra ya teman-teman. Oke, kita lihat soalnya dari berita dosen saya. Nah, di bagian yang pertama itu sediakan link atau tombol login atau menuju page admin pada halaman home project masing-masing terlebih dahulu. Nah, di sini yang kemarin kita sudah buat yang bagian homepage-nya si pembeli. Nah, kita akan membuatnya untuk homepage si adminnya. Pertama, kita buka HTTP lalu controller. Nah, kita buka di out controller dulu ya, teman-teman. Oke, yang kemarin itu kan teman-teman dia cuma ada data si user atau pengguna atau si pembelinya saja tuh teman-teman. Di sini kita tambahkan untuk adminnya, validasi adminnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada tambahan lagi ya teman-teman. Teman-teman tambahkan aja. Nanti dia akan ngeredirect di halaman dashboard. Nanti dia admin itu nanti punya halaman dashboardnya. Nah, setelah itu jika tidak sesuai nanti login atau username-nya passwordnya salah sama seperti yang kemarin. Nah, yang kedua teman-teman jangan lupa buat route-nya di web.php. Nah, kemarin teman-teman tinggal tambahkan ininya saja untuk route-nya itu. Oke, sekarang kita cobakan ya teman-teman. Nah, teman-teman buka aja yang project-nya kemarin. Lalu di sini kita masukkan untuk admin. Nah, ini sudah admin sama dengan data sementara yang ada di program tadi. Nah, klik login, dia akan masuk ke halaman login. Nah, jika dia user, dia akan masuk ke halaman user ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke lanjutannya. Kita lihat lagi soalnya. Nah, terapkan CRUD dan tambahkan satu modul data mitra ke dukungan data mitra. Nah, jadi kita akan ikutin ya data-data yang sudah disesuaikan oleh dosen saya. Yang ini teman-teman, oke. Kita akan membuatkan pakai migrasi ya teman-teman. Oke, kita masuk. Nah, di sini saya sebenarnya sudah buatkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman tinggal ikutin saja. Yang pertama, teman-teman buat modelnya dulu. Di sini karena saya sudah buat makanya dia error already exist. Nah, teman-teman buat modelnya dulu untuk mitra. Lalu setelah teman-teman buat, lalu teman-teman buat PHP artisan migrate-nya. Oke. Lalu setelah itu teman-teman buat controllernya PHP mitra controller. Nah, sekarang saya sudah buat. Jadi nggak usah buat ini mitra controller ini contohnya aja teman-teman ya, tapi saya buat di sini sebagai data controller soalnya ada mitra dan pelanggan, jadi saya gabungkan aja di data controller ini. Oke, lanjut ke controller udah, tadi ini udah. Lanjut lagi PHP artisan migrate. Nah, di sini tadi kan teman-teman belum buat database-nya. Nah, teman-teman buat tabel create mitra tabel yang ini ya teman-teman. Make migration create mitra tabel. Oke, setelah itu teman-teman PHP artisan migrate-nya. Itu sebelum teman-teman PHP artisan migrate-nya, teman-teman harus mengisi isi data programnya dulu ya teman-teman. Baru teman-teman runkan migrate-nya ya. Artisan migrate. Dan jadi jangan di PHP artisan migrate dulu. Kita masuk pada si database-nya dulu ya teman-teman. Nah, di migration tadi kan sebelum ini dia sudah terbuat ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman buatkan aja seperti ini yang sudah tertera sesuai apa yang disuruh di perintah tadi ya teman-teman di classroom tadi. Oke. Nah, setelah teman-teman buat ini, nah teman-teman save, lalu teman-teman PHP artisan migrate-nya ya. Ini teman-teman. Nah, itu nanti dia akan running migration. Nah, sampai kayak gini. Ada tulisan down.
Setelah itu kita cek ya teman-teman. Setelah kita cek, nah kita buka database, lalu klik ini teman. Nah, kita cari yang namanya mitra tadi, ini kan mitra teman-teman. Nah, ini tadi mitra udah ada ya. Nah, ini mitra sudah ada. Nah, kita nanti dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Data, isi data nama mitra, nama alamat, email, dan lain-lain. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kita ke models, lalu buka yang mitranya. Nah, sini teman-teman buat lagi seperti ini untuk primary key-nya itu kita buat mitra ID teman-teman. Nama tabelnya itu mitra. Seperti ini teman-teman. Oke, nah tabel itu PHP Artisan Migrate ya teman-teman. Seperti tadi yang sudah dirancang, nanti dia akan terang sendiri kalau teman-teman dan klik run. Oke, setelah itu kita masuk ke data controllernya. Ini kita close dulu teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat lagi apa perintahnya. Pada from tambah mitra terdapat sebuah checkbox dengan, nah ini nanti kita buat semuanya teman-teman. Nih pembuatan ini kita buat cara ya teman-teman ikutin. Pertama di sini kita akan buat fungsi untuk mengelola data pelanggan. Jadi kita membuat, nah ini yang pelanggan ya teman-teman. Ini yang pelanggan ini yang pekerjaan yang di praktikum di kampus langsung. Jadi kita buat yang pada si mitranya saja. Nah di sini fungsi untuk mengelola data mitranya. Nah teman-teman lihat. Oke, di sini kita akan membuat function index mitranya dulu. Lalu di sini kita akan membuat untuk mengambil semua data mitra dari database itu menggunakan ini teman-teman. Lalu untuk menampilkan yaitu kita menggunakan indeks mitra tadi itu pakai ini, menampilkan view-nya ya teman-teman. Bagaimana menampilkan view-nya teman-teman? Nah, di sini kita sudah punya view-nya teman-teman. Nah, teman-teman buatkan dulu di sini admin, oke, lalu mitra, oke, lalu buat indeks. Nah, sini teman-teman buat. Nah, tadi untuk yang validasi untuk masuk ke halaman page admin itu ya pertama kan itu dashboard ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti jangan lupa tambahkan untuk dashboardnya juga ya teman-teman. Tapi dia di luar dari ini, jadi dia ada di admin langsung di dashboard.black ini teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke mitranya dulu. Nah, nanti teman-teman copy paste saja dulu di sini semuanya filenya, isi programnya index, oke. Baru itu kita buka lagi controller, data controllernya. Nah, tadi kan untuk menampilkan si indeks mitranya teman-teman ya, untuk menampilkan view dari si adminnya ya teman-teman. Caranya kita buka lagi webnya. Nah, nanti kita login sebagai admin dulu ya teman-teman. Kita akan ngecek gitu. Ini kan halaman dashboardnya tadi yang teman-teman yang saya bilang tadi, view ada di dalam admin tadi ya, langsung teman letakkan di situ file dashboardnya. Nah, untuk bagian mitranya tuh teman-teman letakkan di bagian admin di file mitra, lalu ada file mitra situ ya, folder folder mitra, lalu copy paste filenya si indeks si mitra tadi ya teman-teman di dalam folder mitranya. Kita klik, nah dia akan masuk ke halaman mitra ini ya teman-teman, menggunakan root pastinya teman-teman. Nah, rootnya jangan lupa teman-teman, rootnya jangan lupa sini rootnya, nih root untuk si mitranya dulu teman-teman. Oke, lanjut pada data controller lagi. Setelah itu kita akan membuat
create mitranya. Oke. Jadi kita akan menampilkan view-nya dulu, nge-redirect view-nya dulu untuk membuat mitra baru ya. Itu nanti dulu penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari indeks si mitranya dulu ya teman-teman yang tadi itu. Nah, di sini karena di sini banyak. Nah, di bagian have nih, ini yang have ini uh, URL untuk mengambil data image, teks, baru itu JS, JavaScript, CSS. Nah, nanti teman-teman tambahkan aja yang ini ya teman-teman. Nah, lalu lanjut kepada ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian ini untuk bagian dashboard. Nah, nanti dia kalau diklik dashboard, dia akan kembali ke dashboard teman-teman. Nah, pakai yang kelas nav item ini ya teman-teman. Jangan lupa rootnya untuk dashboard. Dan ini untuk si pelanggan. Nah, dan ini untuk si mitra. Kenapa di sini aktif, sedangkan di atas tidak aktif? Nah, karena nanti biar kursornya itu nanti pas kita klik itu dia tetap aktif ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada di dashboard ya teman-teman. Dashboard. Nah, kita klik mitra, nanti kan pindah dia ke sini teman-teman. Kayak lebih ada hitamnya gitu, hitam tipis gitu teman-teman. Biar menandakan kita ada di sidebarnya si mitra. Oke. Di sini namanya sidebar ya teman-teman. Sidebar dashboard pelanggan, mitra, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Lanjut di bawah ini ada nah, yang ini teman-teman jangan lupa tambahkan biar berguna untuk breadcrumb-nya tuh kayak dashboard, page. Nah, nanti dia itu kayak uh, lebih mudah untuk kembalinya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tengok. Nah, ini nanti kita lihat di sini. Nah, ini dashboard mitra. Nah, kalau kita klik dashboard, dia akan kembali ke dashboard teman-teman. Nah, itu biar lebih mudah aja dan cantik breadcrumb-nya. Nah, ini kayak gini ya teman-teman caranya. Lanjut. Oke. Nah, baru tuh di data ini kan data mitra. Ini ada mitra create. Nah, nanti ini berguna untuk menambah data. Jadi kita akan klik tambah data nanti kan. Tambah data si mitranya, tambah data nanti dia akan masuk ke halaman create nih ya teman-teman. Create.blade nanti kita jelaskan lebih lanjut. Di sini untuk bagian tabelnya ya teman-teman. Lanjut di sini bagian tabel. Nah, ini bagian tabelnya teman-teman. Ini untuk bagian tabelnya teman-teman. Dan itu datanya itu sesuai dengan yang ada di database tadi ya teman-teman yang kita buat. Lalu formatnya kita buat DMY sesuai instruksi dosen saya yang di classroom tadi ya teman-teman. Nah, ini dia. Lalu ada root mitra edit juga. Nanti dia akan masuk ke from editnya teman-teman. Nah, di sini nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, ini masuk ke from edit. Kalau yang ini untuk hapus ya teman-teman. Nah, nanti kita akan jelaskan di controllernya juga ya. Oke. Kalau yang indeksnya cukup sampai sini, lanjut lagi kita ke data controller yang lagi. Nah, di bagian ini ada namanya store mitra. Nah, store mitra. Jadi ini untuk menyimpan data mitranya ya teman-teman ke database. Jadi kita akan membuat validasinya dulu. Ini validasinya sesuai dengan nama database isi database tabel tadi ya teman-teman. Isinya sesuai nama mitranya max 200, alamatnya nggak boleh null, dan null label, string, required. Nah, semua seperti ini teman-teman. Lalu kita akan menyimpan data mitranya ke database. Nah, dengan cara ini mitra create request all. Kalau pakai yang pelanggan, kalau yang di
praktikum kemarin kan dia ada banyak ya teman-teman, pakai variabel banyak, tapi saya menggunakan yang singkat saja yang ini, menggunakan mitra create request all, lalu dia akan nge-redirect datanya itu ke mitra.list, nanti dia akan ada flash data penambahan data mitra berhasil. Nah, nanti di bagian ini teman-teman jangan lupa tambahkan row-nya ya teman-teman. Nah, ini bagian ini create, teman-teman jangan lupa tambahkan data create-nya ya teman-teman. Ini tadi kan create admin mitra create, nah nanti dia akan masuk ke bagian from create, lalu pakai validasi ini untuk inputannya, nanti lalu akan menyimpan datanya itu ke database dan akan nge-redirect lagi datanya itu, setelah disimpan akan menjadi sukses nama data berhasil. Nah, tetapi kalau belum di checkbox teman-teman, nah, dia nggak akan menyimpan. Oke, nah kita lihat dulu di sini kan create. Nah, di create ini teman-teman bisa lihat di bagian ini. Oke, dari sini, nah ini dia akan kita menggunakan menyimpan data ya teman-teman, pakai ini sampai bawah. Kita jangan lupa menggunakan alt ya teman-teman, biar nanti misalnya kalau ada yang error atau salah atau kurang, nanti kayak ada flash data yang kurang, nanti dia tetap akan menyimpan data inputan kita ini teman-teman. Nah, bagian checkboxnya ini kalau dia nggak akan centang, dia akan mengeluarkan flash data, harus dicentang dulu baru bisa disimpan gitu ya teman-teman. Nah, cuman itu aja, lanjut kita teskan ya. Nah, untuk buat apa tadi rootnya jangan lupa ya teman-teman, pada yang create ini teman-teman, teman pelanggan, teman-teman fokus yang ini aja ya, ke mitra, soalnya tugas saya yang di mitra. Oke, lanjut kita cek mitra, kita tambah data. Nah, kita masukkan nama datanya, sini kita buat alamatnya Puncak Sari. Kita buat linear sini antaranya, kita buat asal-asalan aja ini, batu yang go. Nah, kalau misalnya kita nggak centang, nah dia data ini benar dan dapat diperlanjutkan, yang the checkbox is valid, valid is recurrent. Nah, kita harus checkbox dulu baru bisa dilanjutkan datanya. Nah, baru tuh kita centang dulu baru bisa dilanjutkan. Coba kita centang ya teman-teman. Nah, centang lalu klik simpan. Nah, penambahan data mitra berhasil. Nah, flash data tadi akan ditampilkan di sini ya teman-teman. Oke, sudah tertambah ya teman-teman datanya di sini. Nah, sesuai format tanggal tadi aja, DMY, date, month, dan year. Nah, ini tanggal 13. Nah, sesuai ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita di bagian bagian edit mitranya lagi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat. Nah, edit mitra. Nah, di sini kita akan pakai function edit mitra string. Kita akan menyimpan variabel param satunya nanti teman-teman, dan langsung kita menggunakan mengambil data mitra berdasarkan ID untuk diedit. Nah, kita pakai ini page data, data mitra, find URL file param satu. Dia akan menyimpan param satunya dulu. Lalu nanti dia akan nge-return view-nya itu ke admin mitra edit. Nanti dia akan melanjutkan, kalau kita klik edit, nanti ada edit ya teman-teman. Nah, dia akan masuk ke view edit ya teman-teman. Oke. Lalu di sini ada public update. Nah, ini validasinya ya teman-teman. Ini validasinya. Nama mitra nanti diganti semuanya, baru tuh mengambil data mitranya berdasarkan ID, mengupdate datanya, lalu nge-redirect ya mitra.list, dia akan kembali ke mitra.listnya. Nanti ada flash datanya juga ya teman-teman, perubahan data berhasil. Nah, di sini saya akan kasih lihat dulu di bagian mana tadi untuk from editnya ya teman-teman. Nah, bagian ini,
Nah, yang akan lanjutkan ke mitra.editnya nanti, ke view editnya nanti ya teman-teman, edit.bat ini. Oke, kita teskan aja teman-teman. Oh iya, untuk bagian editnya teman-teman jangan lupa ya, ini mitra edit param 1 yang tadi param tadi itu ya teman-teman, kita akan pakai root ini ya teman-teman, teman ikutin aja. Lanjut kita coba, ini tadi kan sudah ada datanya teman-teman, edit. Nah di sini sudah ada masuk ke edit ya teman-teman. Oke, misalnya kita mau ganti email deh, nomornya saya hapus jadi Yohanes saja, ini S nya jadi double, I-nya pakai ini, I-nya jadi double, nomornya saya tambahin, berarti saya pindah ke platinum gitu. Nah kita simpan, perubahan data mitra berhasil. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, data tadi kita yang update tadi, edit tadi sudah berhasil disimpan ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita masuk ke destroy atau delete ya teman-teman. Nah pakai function ini teman-teman. Nah untuk mengambil dan menghapus data berdasarkan ID ya teman-teman, kita menggunakan ini mitra find or file param 1, pakai param 1 tadi teman-teman, variabel yang di sini. Oke, yang di sini langsung nanti setelah itu dia akan nge-redirect ke daftar mitranya lagi teman-teman, mitra.listnya lagi dengan ada alert data, penghapusan data berhasil, bukan alert sih, flash data ya teman-teman. Nah coba kita teskan lagi ya teman-teman, misalnya ini yang kita hapus, kita hapus. Nah penghapusan data berhasil. Oke, nah jadi kita akan lihat dulu di sini apakah ada tambahan lagi yang diminta, tampilkan data bentuk. Nah ini sudah, saat menampilkan sudah, ini sudah, ini sudah. Nah ini sudah semua, kita cobakan ya teman-teman. Oh iya, jika misalnya datanya sama nih, apakah dia bisa nih teman-teman nggak sih disimpan? Nah kita coba teskan dulu nggak sih, kita teskan dulu. Misalnya datanya sama, apakah ada redirect data, apakah ada flash datanya error atau enggak. Coba kita tes ya teman-teman, kita simpan, kita tambah data lagi yang sama dengan yang tadi. Nah sepertinya bisa karena kita ada validasinya tadi, nggak boleh sama ya teman-teman. Email, nah bagian email ini teman-teman tadi kan sudah ada di bagian email nih teman-teman. Jadi teman-teman lihat bagian email nih, validasi emailnya itu yang ini bagian ini validasi email unique mitra email. Jadi emailnya tuh nggak boleh sama teman-teman ya, tidak ada flash data ya gitu, already email has taken. Nah coba kita ubah jadi 1 2 gitu, bisa nggak disimpan? Nah, bisa, tapi emailnya berbeda. Oke, begitu saja penjelasan dari video tutorial yang ke-7 ini teman-teman, yaitu tentang CRUD, pelang data pelanggan, data mitra, data mitra. Dan mungkin itu saja dulu karena kita hanya disuruh membuat 2 saja dulu teman-teman, jadi bukan CRUD namanya mas, soalnya di sini kita masih create, baru itu edit sama delete doang, jadi belum CRUD namanya. Di bagian untuk melihatnya, show-nya kita belum buat ya teman-teman. Mungkin di next video berikutnya kita akan buatnya lebih detail dan lebih bagus ya teman-teman. See you next time.